Baik, terima kasih. Eh, Sesuai dengan permintaan kamu, saya akan menjelaskan yang saya paham bagaimana cara menjadi pemimpin eh, di bidang pembinaan. Jadi yang pertama itu kamu harus punya tujuan. Tujuan untuk apa? Untuk mengerjakan setiap program yang kamu sudah pikirkan dan untuk menjalankan setiap program yang sudah pernah dijalankan sebelumnya. Kalau tidak ada tujuan, kamu akan kerja, sebagian akan kerja, sebagian tidak akan kerja. Itu yang pertama, tujuan. Yang kedua itu punya kemampuan. Kemampuan dalam hal kamu bisa mengarahkan orang, kamu bisa berpikir, kamu bisa merangkul banyak orang untuk menyelamatkan jiwa bagi Kristus. Karena tujuan kamu akan jadi pemimpin itu membawa umat itu kepada Tuhan, bukan untuk biasa-biasa. Itu dua poin yang kedua. Yang ketiga itu kamu harus mampu mengarahkan banyak orang. Dengan cara apa? Kamu akan arahkan orang lain tapi mereka tidak akan dengar. Jadi caranya itu kamu harus sosialisasi sebelum kamu cari pemimpin di bidang pembinaan. Karena koordinator bidang pembinaan itu salah satu pemimpin untuk kamu mengarahkan jiwa-jiwa itu kepada Tuhan. Jadi kamu harus sosialisasi, diskusikan, kolaborasi dari sebelumnya. Sebab waktu kamu masuk, kamu sudah pernah terapkan ideologimu kepada teman-teman yang lain. Jadi mereka akan support kamu ketika kamu menjalankan kamu punya program pembinaan. Yang berikut, poin yang berikut itu menjadi orang netral. Dengan cara apa menjadi orang netral? Yang pertama, kamu harus merangkul banyak orang, perempuan, laki-laki. Jangan ada pikiran negatif di pikiran kamu. Karena apa? Ketika kamu punya pacar, kamu akan patuh sandungan untuk mengarahkan orang lain. Di dalam firman Tuhan sudah katakan bahwa barang siapa menginginkan sesuatu perempuan di dalam hatinya, ia sudah berzina. Makanya ketika kamu mengarahkan orang lain, kamu sendiri yang belum beres, kamu sendiri yang punya banyak pacaran, kamu hidupmu sendiri yang belum terima Yesus, belum amankan diri di dalam Yesus, baru kamu mengarahkan orang lain, tidak akan menjadi berkat bagi banyak orang. Masih ada duri dalam daging, baru kamu mengarahkan, kamu suruh cabut duri orang lain saja. Itu salah. Jadi hidupmu harus beres dulu. Beresnya apa? Yang tadi saya sudah katakan, terima Yesus, sudah pas. Hidup di dalam Yesus, oke. Jangan menjadikan si A dan si B. Karena itu yang akan bawa masuk perpecah belah. Kalau ada pikiran si A dan B di dalam pikiranmu, iblis juga akan memakai orang untuk menjatuhkan kamu punya kinerja, kamu punya program yang kamu sedang menjalankan itu. Jadi banyak merangkul banyak orang. Jangan ada perpacaran. Ketika kamu ada perpacaran, kira kamu punya pacar, kamu akan menjadi patuh sandungan untuk mengarahkan orang lain. Kamu mau nasihat, jaga kekudusan hidup. Sedangkan kamu sendiri yang tidak pernah jaga kekudusan hidup. Hatimu, pikiranmu sudah dipenuhi oleh pikiran-pikiran yang tidak membangun kamu punya masa depan. Itu yang berikut. Poin yang berikut lagi, perencanaan. Perencanaan itu apa?
Contohnya kamu punya program puasa. Itu termasuk pembinaan. Dalam puasa ini kamu bisa isi dengan materi-materi. Materi untuk mengerti puasa, materi tentang keselamatan, materi latihan gitar, materi pengenalan sekolah, gereja, rumah, fungsi-fungsi gereja. Kamu bisa isi dengan itu. Itu termasuk pembinaan. Yang berikut gitar. Kamu bisa isi dengan berbagai macam cara. Doa suntuk malam. Itu termasuk pembinaan. Di dalam pembinaan ini kamu siapkan orang. Oke, satu orang MC, satu orang akan sampaikan firman Tuhan, satu orang akan mengerahkan, satu orang akan siapkan materi. Di dalam doa puasa ini banyak hal yang kamu akan siapkan orang. Merangkul orang. Ketika kamu percayakan untuk sampaikan firman Tuhan, dia akan datang ikut doa suntuk malam atau doa puasa. Bisa sediakan waktu yang baik, waktu kosong. Mungkin setiap sore, hari Senin kah, sesuai dengan waktu kosong. Bisa arahkan pembinaan, materi, pelatihan gitar, pelatihan lagu, MC, moderator, notulen, itu termasuk dalam pembinaan. Latihan khotbah, latihan sampaikan firman Tuhan, bisa isi dengan cara menyampaikan firman Tuhan, cara susun khotbah, itu termasuk dalam pembinaan. Jadi kamu punya perencanaan sebelum kamu masuk sebagai koordinator pembinaan. Karena pembinaan itu apa? Kamu akan membina orang lain, mempersiapkan orang lain, mengkaderkan orang lain untuk menjadi masa depan yang lebih baik. Ketika kamu ke kuliah, kamu berangkat ke kota lain, teman-teman yang kamu sudah siapkan akan menjadi pengganti kamu. Mereka yang akan mengarahkan orang lain. Karena kamu sudah siapkan mereka. Sudah mendidik mereka di dalam Yesus. Tujuan kamu bawa umat itu kepada Tuhan. Jangan dengan motivasi yang lain. Dengan cara apa? Pembinaan. Isi dengan banyak materi tentang firman Tuhan. Berakar, bertumbuh di dalam Yesus. Berbuah di dalam Yesus. Maka akan menjadi berkat bagi banyak orang. Dengan cara apa kamu akan mengerjakan ini? Diskusi, evaluasi, diskusi setiap waktu-waktu kosong. Jangan pernah santai-santai untuk mengerjakan, menyelesaikan kamu punya program ini. Untuk menyelesaikan bawa umat ini kepada Tuhan. Karena apa? Orang lain akan bilang, ada waktu dia jadi koordinator pembinaan boleh, dia mengarahkan kami sudah bagus. Tapi sekarang kenapa tidak bisa sekarang tidak jalankan dengan baik orang akan bilang. Ketika kamu siapkan orang dengan baik, disediakan waktu yang baik dan banyak diskusi, merangkul orang dengan baik. Tidak mungkin satu pohon besar angkat oleh satu orang sendiri. Jadi kalau kamu menjadi ketua koordinator pembinaan, itu kamu mengangkat satu masalah yang besar. Masalah besar itu kamu tidak akan angkat sendiri. Kalau mau angkat sama-sama dengan orang, kamu harus ideologikan, kamu punya pikiran itu kepada mereka. Supaya kalian bisa kerjakan kamu punya program itu sama-sama. Diskusi banyak, sosialisasi banyak. Kamu punya tenaga harus banyak. Supaya kamu bisa jadi pemimpin. Kamu bisa mengarahkan orang. Kamu bisa, yang berikut itu, kamu harus bisa sampaikan firman Tuhan. Bisa sampaikan materi. Bisa MC. Bisa mengarahkan orang lain. Dari semua ini, kesimpulannya itu, mulai sekarang kamu harus berlatih. Latihan apa? Latihan gitar yang baik. Latihan apa? MC yang baik, moderator yang baik, lagu-lagu yang baik, perpuasa, materi dipersiapkan semua hal. Jangan satu bagian saja. Sebagian siapkan diri, sebagian belum. Itu sebagian kamu jalankan tapi program sebagian akan turun. Jadi dipersiapkan baik-baik semua hal. Mulai dari sekarang sosialisasi jalan.
kolaborasi jalan. Ideologi kamu tanamkan ke orang lain. Bagaimana kamu mau cari pemimpin untuk masa depan. Karena apa? Ketika kamu susah, mereka yang akan dukung kamu. Mereka yang akan support kamu melalui dana, melalui daya, melalui doa. Mereka akan support kamu. Kalau kamu jalan sendiri, akan macet. Tidak akan orang bantu kamu. Jadi sebelum kamu jadi pemimpin, koordinator pembinaan, kamu harus siapkan diri. Dan merangkul orang banyak. Mulai hari ini kamu harus kasih diskusi banyak orang. Kasih diskusi jalan. Sampaikan firman Tuhan. Mulai berlatih. Latih dalam, sambil jalan berlatih. Duduk berlatih. Karena segala sesuatu itu harus latihan dulu. Sekalipun kamu punya banyak materi, kamu punya banyak ilmu, tapi kalau kamu tidak pernah tampil di depan, kamu akan gugup, tidak akan sampaikan dengan kalimat yang pas, dengan kalimat yang efektif, efisien. Jadi belajar banyak, praktek setiap saat. Jangan terlalu santai-santai banyak, jangan terlalu ikut-ikut orang banyak. Tanpa tujuan ikut-ikut orang sembarang, itu buang-buang waktu. Jangan terlalu ikut-ikut orang banyak. Yang paling terakhir lagi, sambil kamu latihan, sambil kamu latihan, kamu harus kasih diskusi satu orang. Satu orang. Hari kedua, dalam 1 bulan itu 1 orang. Sampai dia tahu kamu punya ideologi, sudah pas orangnya menjadi bagian dari kamu. 2 orang lagi. Kalau mereka dengar semua, bisa lebih dari 5 orang. Supaya apa? Kalian bisa mengerjakan, mereka akan membantu kamu waktu kamu menjalankan kamu punya program. Setelah kamu jadi koordinator pembinaan. Jadi jangan terlalu main waktu banyak, jangan ikut-ikutan banyak kepada orang lain tanpa tujuan, jangan jalan sembarang. Belajar firman Tuhan banyak, karena firman Tuhan itu yang akan menopang kamu. Yang paling terakhir, yang akan menjadi batu sandungan, hidupmu tidak beres. Sudah terima Yesus, oke. Bisa MC, oke. Sebagian sudah aman, oke. Salah satu yang ada pikiran negatif di dalam pikiran kamu menjadi batu sandungan. Nanti temanmu akan menjatuhkan kamu. Dia sendiri yang belum beres, hidupnya tidak aman. Dia sendiri yang ada perpacaran kiri kanan, depan belakang, baru mengarahkan orang lain. Jadi akan menjadi batu sandungan. Jadi mencegah hidup baik-baik, mencegah etika komunikasi baik-baik, supaya tidak menjadi batu sandungan bagi banyak orang. Kamu punya pelayanan itu, menjadi berkat bagi banyak orang. Tujuannya itu untuk membawa umat itu kepada Tuhan. Jadi mencegah kekudusan hidup paling terakhir itu yang saya bisa sampaikan. Terima kasih, God bless you.